Kamu tahu dia salah nada. Baiklah, oke. Selamat malam. Di sini saya sendiri John Timothy Simanjuntak dengan NIM 119300018 dan teman saya Anggiat Marudi dengan NIM 119300047 akan mempresentasikan tugas besar analisis rekayasa dasar 2 kami. Yang pertama adalah pendahuluan. Persamaan diferensial adalah ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah fisis. Masalah fisis tersebut dapat dipahami sebab akibatnya apabila dibentuk dalam model persamaan diferensial. Penyelesaian D'Alembert menyelesaikan persamaan gelombang dengan menambahkan variabel bebas baru yang kemudian dideduksi untuk menghasilkan solusi persamaan gelombang. Adapun bentuk persamaan gelombang yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Untuk dengan mendistribusikan nilai awal diperoleh persamaan khusus dari persamaan gelombang yang disebut sebagai penyelesaian D'Alembert, yaitu U dalam kurung XT sama dengan setengah F dalam kurung X tambah CT tambah F dalam kurung X kurang CT ditambah setengah C integral X tambah CT ke X kurang CT GS ds. B. Penyelesaian persamaan gelombang menggunakan metode D'Alembert. Metode D'Alembert merupakan metode yang digunakan oleh Jean-Léon D'Alembert pada tahun 1717 sampai 1783 dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Dalam metodenya digunakan variabel bebas baru yang diperoleh dari karakteristik persamaan diferensial parsial. Hasil transformasi DPD dalam Re N disebut bentuk kanokik atau standar dari PDP. Berikut aturan yang digunakan pada transformasi PDP ke dalam bentuk kanokik. 1. Jika akar-akar penyelesaian dari PDP adalah 2 akar real, maka digunakan Re dalam kurung XY dan N dalam kurung XY sebagai 2 koordinat pada bidang XY. Nilai Re dalam kurung XY dan N dalam kurung XY diperoleh dari integrasi dari 2 penyelesaian real tersebut. 2. Jika akar-akar penyelesaiannya adalah akar pasangan kompleks, maka digunakan Re dalam kurung XY dan N dalam kurung XY yang diperoleh dari bagian real dan imajiner pada pasangan kompleks tersebut. 3. Jika akar-akar penyelesaian merupakan satu akar real kembar, digunakan Re dalam kurung XY dan N, dan untuk N dalam kurung XY dipilih untuk nilai yang lain. Pemilihan nilai N dalam kurung XY diusahakan mempermudah pekerjaan. Sebagai contoh, jika Re sama dengan X tambah Y, selanjutnya dipilih N sama dengan X tambah Y. Adapun penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert yang dimana dari hasil pemodelan persamaan gelombang dapat ditulis sebagai UTT sama dengan C kuadrat U XX. Dengan memisahkan Fx sebagai simpangan awal dan Gx sebagai kecepatan awal, maka kondisi awal pada persamaan gelombang dapat ditulis sebagai U dalam kurung X0 sama dengan Fx menjadi UT dalam kurung X0 sama dengan Gx pada persamaan 2. Sebelum pengerjaan dengan metode D'Alembert, terlebih dahulu dicari nilai karakteristik untuk persamaan gelombang. Nilai karakteristik ini dalam metode D'Alembert digunakan sebagai variabel baru. Selanjutnya, persamaan 1 dibentuk ke dalam persamaan umum PDP orde 2 dengan memisalkan Y sama dengan CT, maka YT sama dengan C dengan menggunakan aturan rantai maka. UT sama dengan UY dikali YT, UT sama dengan CUY. UTT sama dengan dalam kurung UT dikali Y dikali YT. UTT sama dengan dalam kurung CUY dikali Y dikali C. UTT menjadi UTT sama dengan C kuadrat UYY. Substitusikan nilai UTT ke persamaan 1, maka diperoleh C kuadrat UYY sama dengan C kuadrat UXX menjadi UXX dikurang UYY sama dengan 0 untuk persamaan 3. Dari persamaan RU XX tambah 2 SU XY tambah TUYY sama dengan F.
Maka pada persamaan 3, nilai dari R sama dengan 1, S sama dengan 0, dan T sama dengan min 1. Selanjutnya nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan berikut. dy per dx sama dengan S kurang lebih akar S kuadrat dikurang RT per R. Maka dy per dx sama dengan kurang lebih 1. Sama dengan kurang lebih 1. Pada persamaan 3 memiliki dua akar real, yaitu dy per dx sama dengan 1, atau dy per dx sama dengan min 1, ini berarti dy sama dengan min dx, atau dy sama dengan dx. Dengan mengintegralkan kedua nilai akar-akar penyelesaian tersebut, maka X tambah CT sama dengan C1 dan X dikurang CT sama dengan C2 untuk persamaan 4. Untuk selanjutnya dapat disambung oleh teman saya. Karakter inilah selanjutnya digunakan dalam metode D'Alembert sebagai variabel bebas baru. Dari persamaan 4 dapat dituliskan variabel bebas yaitu R sama dengan X ditambah CT, persamaan 6, N sama dengan X dikurang CT. Dari persamaan 5 dan 6 diturunkan terhadap X, maka diperoleh do re per do X sama dengan do per do X kali X tambah CT sama dengan 1. Do N per do X sama dengan do per do X, X dikurang CT sama dengan 1. Dengan menggunakan aturan rantai, karena U dalam kurung XT suatu fungsi dari R dan N, maka diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do kuadrat U per do re kuadrat ditambah 2 do U per do re dikali do Y tambah do kuadrat per do Y kuadrat. Turunan dari persamaan 9 dan persamaan 10 terhadap T adalah do re per do T sama dengan do per do dt dikali X tambah CT sama dengan C. Do N per do T kuadrat sama dengan do per do T X dikurang CT sama dengan min C. Selanjutnya dengan menggunakan aturan rantai diperoleh do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat per do re kuadrat dikurang 2 do U per do re dikali do Y ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat. Substitusikan persamaan 7 dan 8 ke persamaan 1. Maka diperoleh C kuadrat dikali do kuadrat per do re kuadrat dikurang 2 do kuadrat per U per do re dikali do N ditambah do kuadrat U per do N kuadrat sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat U per do re kuadrat ditambah 2 do kuadrat U per do re dikali do N tambah do kuadrat U per do N kuadrat sama dengan 4C kuadrat do kuadrat U per do re dikali do N sama dengan 0. Berdasarkan asumsi kedua bahwa T tidak sama dengan 0, maka C kuadrat tidak sama dengan 0. Dengan demikian dapat diambil do kuadrat U per do re dikali do Y sama dengan 0. Next. Selanjutnya integralkan persamaan 9 terhadap N. Do U per do re sama dengan H dikali re. Selanjutnya integralkan persamaan 10 terhadap re. Integral do U per do re sama dengan integral H dikali re. U sama dengan integral H dikali re dr ditambah psi dikali N. Dengan psi atau dalam kurung N adalah fungsi N jika hasil integrasi H dalam kurung re terhadap re dimisalkan pi dikali re, maka persamaan 11 dapat dituliskan menjadi U sama dengan pi dikali re ditambah psi di dalam kurung N. Substitusikan nilai re pada persamaan 5 dan nilai N pada persamaan 6 ke persamaan 12 diperoleh persamaan umum sebagai berikut. U dalam kurung XT sama dengan pi dalam kurung X ditambah CT ditambah psi dalam kurung X dikurang CT. Persamaan 13 diturunkan terhadap T, maka diperoleh UT dalam kurung XT sama dengan C pi aksen dikali X tambah CT dikurang C psi aksen di dalam kurung X dikurang CT.
Untuk memperoleh penyelesaian khusus, maka harus mengikuti kondisi awal pada persamaan 2 dengan memasukkan nilai T sama dengan 0 menjadi U dalam kurung X, 0 sama dengan Fx sama dengan Pi dalam kurung X ditambah Pi dalam kurung X. UT sama dengan 0, X, 0 sama dengan Gx sama dengan C Pi aksen dalam kurung X dikurang C Pi aksen dalam kurung X. Persamaan 16 diintegralkan terhadap X1. Pi dalam kurung X dikurang Pi dalam kurung X sama dengan integral batas 0, batas atas X, Gx dx ditambah K dengan K sembarang konstanta. Selanjutnya dengan mengeliminasi persamaan 15 dengan persamaan 17 diperoleh Pi dalam kurung X sama dengan setengah Fx ditambah 1/2 C integral dari batas 0 batas X Gx dx ditambah K. Selanjutnya dicari nilai Pi dalam kurung X diperoleh Pi dalam kurung X sama dengan setengah Fx dikurang 1/2 C integral batas 0 batas atas X Gx dx dikurang K. Kemudian substitusikan nilai Px dengan Pi dalam kurung X ke dalam persamaan 13. Next. Diperoleh U dalam kurung XT sama dengan setengah F dalam kurung X tambah CT ditambah 1/2 C integral batas bawah 0 batas atas X ditambah C Gx dx ditambah K tambah setengah F dalam kurung X kurang CT dikurang 1/2 C integral batas 0 batas atas X dikurang CT Gx dx sama dengan K. Maka diperoleh persamaan U dalam kurung XT sama dengan setengah F dalam kurung X tambah CT tambah F dalam kurung X dikurang CT ditambah setengah 2C integral batas bawah X CT batas atas X tambah CT Gx dx. Persamaan 18 adalah penyelesaian khusus dari persamaan gelombang yang biasa disebut dengan penyelesaian D'Alembert. Berikut adalah hasil presentasi tugas besar analisis rekayasa 2 kami. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Kami tutup. Selamat malam. Terima kasih.